4 pemain yang layak ketar-ketir dengan kehadiran Eliano Rejders di timnas Indonesia, suntikan tenaga di 4 posisi berbeda. Tinggal sejurus lagi, Eliano Rejders akan segera memperkuat timnas Indonesia. Diharapkan, pemain serba bisa itu sudah bisa dimainkan saat lawan Bahrain dan Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Kehadiran Eliano Rejders kian menebalkan rasa percaya diri timnas Indonesia guna mengarungi sisa laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini skuad Garuda tampil memesona. Usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada laga pertama, anak-anak asuh Shin Tae-yong juga tampil cemerlang saat menjamu tim kuat lainnya, Australia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Australia, yang bercokol di peringkat ke-24 FIFA dan yang sudah 6 kali tampil di Piala Dunia, hanya mampu bermain imbang 0-0. Selanjutnya, pada Oktober mendatang, Jai Itzes CS kembali akan melakoni 2 laga. Pertama melawan Bahrain pada 10 Oktober, lalu 5 hari berselang bentrok kontra Cina. Kans Indonesia untuk meraih hasil positif kembali terbuka lebar, menyusul kedatangan Eliano Rejders. Ketum PSSI, Erick Thohir, menyatakan pihaknya terus mengebut semua administrasi terkait perpindahan warga negara Eliano Rejders serta calon pemain naturalisasi lainnya, Mees Hilgers. Tinggal diproses di DPR, biar tanggal 10 dan 15 Oktober mereka bisa memperkuat Indonesia melawan Bahrain dan Cina, kata Erick Thohir. Eliano Rejders, 23 tahun, saat ini masih bermain untuk klub masa kecilnya, PEC Zwolle, Belanda. Ia naik pangkat ke tim senior pada 2018 dan dari 2022 sampai 2023 sempat dipinjamkan kepada Jong Utrecht. Sejauh ini, adik bintang timnas Belanda dan AC Milan, Tijjani Rejders, itu sudah bertarung dalam 93 laga di semua ajang kompetisi bersama PEC Zwolle dengan torehan 6 gol dan 7 assist. Hanya saja, kedatangan Eliano Rejders pastinya tak membuat semua pemain merasa happy. Dengan kata lain, sejumlah pemain bakal tak lagi jadi starter atau bergeser ke bangku cadangan. Tak jauh beda dengan kehadiran Martin Paes di bawah Mister Hernando Ari yang selama ini menjadi kiper pilihan utama terpaksa harus menepi. Di dalam sepak bola hal-hal seperti itu sudah biasa. Nah, sekarang mari kita ulas tipis-tipis siapa-siapa saja yang ketar-ketir dengan kehadiran Eliano Rejders di timnas Indonesia. Ivar Jenner. Tidak ada yang berani membantah, Ivar Jenner merupakan sosok penting di balik kebangkitan timnas Indonesia. Gelandang berusia 20 tahun ini tampil gemilang dalam beberapa laga, sehingga kehadirannya menjadi suatu keharusan bagi pelatih Shin Tae-yong. Namun, kedatangan Eliano Rejders membuat posisi Ivar Jenner terancam. Soalnya, di lini tengah, ST butuh tipikal gelandang serang level atas dan Eliano Rejders dianggap solusi yang tepat. Saat bentrok kontra Australia, terlihat Ivar Jenner beberapa kali kalah berduel melawan gelandang-gelandang Socceroos. Pemain Utrecht itu juga terlihat kesulitan mendistribusikan bola kepada pemain depan karena kalah cepat. Ivar Jenner ditarik keluar pada menit ke-70. Ia digantikan Tom Haye. Banyak yang menyayangkan keputusan ST, mengingat Tom Haye selama ini berperan sebagai pengatur serangan. Ia juga kuat bertahan. Nah, besar kemungkinan, melawan Bahrain dan Cina, Shin Tae-yong kemungkinan besar memainkan 2 playmaker, Eliano Rejders dan Tom Haye. Sandy Walsh. Tak hanya macan di lini tengah, Eliano Rejders juga buas di sektor sayap, baik kiri maupun kanan. Pergerakannya yang lincah, dengan daya jelajah yang sangat mengagumkan, Eliano Rejders mampu turun dan naik tanpa kelelahan. Skill di atas rata-rata, kuat menahan bola, dan dribble yang luar biasa membuat Eliano Rejders dapat dengan mudah menciptakan teror dan horor di jantung pertahanan lawan. Jika Shin Tae-yong menempatkan Eliano Rejders di posisi sayap kanan dalam formasi 3-2-4-1, maka Sandy Walsh bakal terdepak dari starting 11 timnas Indonesia. Duet Eliano Rejders dan Kelvin Verdong di sisi kanan pastinya membuat serangan skuad Garuda lebih mematikan, terlebih saat melakukan serangan balik.
Marcelino Ferdinand. Shin Tae-yong kerap mengeluhkan lini serang timnas Indonesia. Nahoda asal Korea Selatan ini belum menemukan striker murni yang ia inginkan. Namun, STY setidaknya sudah sedikit lebih lega karena Eliano Rejders bisa digeser ke depan sebagai trisula dalam formasi 4-3-3. Eliano Rejders akan mengisi posisi Marcelino Ferdinand di kanan, dan pemain PSC Zwolle itu diharapkan bisa memberikan assist manis kepada dua rekannya di depan, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Rafael Struijk. Namanya juga pemain serba bisa. Eliano Rejders mumpuni sebagai center forward atau penyerang tengah. Harus diakui, dalam beberapa laga, Rafael Struijk tampak kepayahan menjalankan tugasnya sebagai target man. Sejatinya, Rafael Struijk memang bukan seorang striker melainkan gelandang serang. Keputusan menjadikan Rafael Struijk sebagai striker karena STY belum juga menemukan sosok predator yang ia impikan. Nah, tak ada akar rotan pun jadi. Posisi Rafael Struijk bukan tak mungkin akan diberikan kepada Eliano Rejders. Dengan pengalaman serta jam terbang di level atas Eredivisie, Belanda, Eliano Rejders diyakini bisa diplot sebagai mesin gol. Maes Hilgers dan Eliano Rejders diproyeksi debut di Timnas Indonesia Oktober. DPR janji kebut proses. Sementara itu anggota Komisi 10 DPR RI, Johar Arifin, memastikan berkas Maes Hilgers dan Eliano Rejders akan segera diproses. Kedua pemain ini diproyeksikan sudah tersedia pada bulan Oktober nanti. Pasalnya, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Bahrain dan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menpora Dito Aryo Tejo sempat menerangkan bahwa sidang antara DPR RI dan Kemenpora paling cepat diselenggarakan pada 17 September. Johar Arifin secara umum Komisi 10 DPR RI akan mendukung hal ini. Apalagi, pemain tersebut akan membela Timnas Indonesia di ajang internasional. Mereka tidak akan menghambat proses tersebut demi mempercepat selesainya berkas Maes dan Eliano. Siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita, kan kita tentu sangat gembira. Ya, ada orang mau mempertahankan merah putih, ya, ada yang mau mempertahankan Garuda, ya, Pancasila di dadanya, itu ya harus kita sokong. Kita Mantan bantu. Ketua PSSI periode 2011 hingga 2016 ini menambahkan, Komisi 10 akan segera memproses saat berkas kedua pemain ini tiba. Mereka akan melakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku saat ini. Dan kita nunggu prosedur gitu sampai di Komisi 10, nanti pimpinan dan anggota akan membahas itu dan menyelesaikan sesuai prosedur. Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Apapun yang diinginkan oleh bangsa ini, kita tentu di DPR RI, di Komisi 10 akan melayaninya.